Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini perkenalkan, nama saya Raja Zulkarnain, mahasiswa Administrasi Pendidikan S2 FIPUNP NIM 201470012. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Analisis korelasi. Korelasi adalah analisis statistik yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Macam-macam korelasi. Pertama, menurut produk Bowman-Rosen, kedua variabelnya berskala interval. Menurut eksperimen, kedua variabelnya berskala ordinal. Poin serial, satu berskala nominal sebenarnya dan satu berskala interval. Dari serial, satu berskala nominal buatan dan satu berskala interval. Koefisien kontingensi kedua variabelnya berskala nominal. Fungsi dari analisis korelasi digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Hingga ada 3 macam hubungan. Yang pertama simetris, 2 sebab akibat, yang 3 interaktif. Kuatnya hubungan atau koefisien korelasi dinyatakan dalam R. Nilai R itu adalah antara negatif 1 sampai dengan 1. Jadi R itu lebih besar dari negatif 1, R lebih kecil sama dengan dari 1. Pola hubungan pada diagram scatter. Ini namanya pola hubungan positif. Hal ini terjadi jika posisi X, jika nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Jika nilai X turun, maka nilai Y juga turun. Ini dikatakan pola hubungan positif. Yang berikutnya, hubungan negatif terjadi jika nilai X naik, nilai X besar naik, maka nilai Y di bawah turun. Dan jika nilai Y naik, maka nilai X turun. Begitu. Ini dikatakan hubungan negatif. Dan berikut adalah tidak ada hubungan. Di titik ini X turun, maka Y jadi dikatakan naik. Nah, di sini jika X naik, Y naik, X juga naik. Kadang X naik, kadang X turun. Jadi dia tidak konsisten dan mengacau. Makanya dikatakan error prediction yang seharusnya contoh ini. Posisi X yang seharusnya prediksinya di sini, itu malah di sini. Nah, ini katakan posisi error, maka tidak ada hubungan. Begitu. Berikut korelasi diabaikan. Ada kategori nilai dan korelasi. Korelasi diabaikan itu jika nilainya kurang lebih 0,01 sampai 0,009 gitu. Dikatakan korelasi lemah itu kurang lebih nilainya 0,1 sampai 0,29. Dan yang ketiga dikatakan korelasi sedang itu kurang lebih nilainya 0,3 sampai 0,49. Dikatakan korelasi kuat itu nilainya kurang lebih 0,5 sampai 0,69. Dikatakan korelasi sangat kuat, kurang lebih nilainya 0,7 sampai 0,99. Atau jika kita golongkan dari 3 kelompok, itu korelasi lemah, sedang, dan kuat,
maka lemah itu nilainya 0,01 sampai 0,33, dan nilai korelasi sedang itu kurang lebih nilainya 0,34 sampai 0,66, dan korelasi kuat itu kurang lebih 0,67 sampai 0,99. Korelasi range Spearman. Uji range Spearman digunakan untuk menguji hipotesis korelasi dengan skala pengukuran variabel minimal ordinal. Uji range Spearman diperkenalkan oleh Spearman pada tahun 1904. Pada uji range Spearman, skala data untuk kedua variabel yang akan dikorelasi dapat berasal dari skala yang berbeda atau sama. Data yang akan dikorelasikan tidak harus membentuk distribusi normal. Fungsi dari korelasi range Spearman. Uji korelasi range Spearman adalah uji yang digunakan untuk menguji hubungan variabel yang berskala data ordinal atau berjenjang atau rank dan atau distribusi bebas. Langkah-langkah uji range Spearman. Pertama, berikan peringkat pada nilai variabel X dari 1 sampai N. Jika terdapat angka-angka yang sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Yang kedua, berikan peringkat pada nilai variabel Y dari 1 sampai N. Jika terdapat angka-angka yang sama, peringkat yang diberikan adalah peringkat rata-rata dari angka-angka yang sama. Hitung DI untuk tiap sampel. DI itu sama dengan peringkat XI dikurang peringkat YI. Rumus yang digunakan itu menggunakan RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma I dari sigma I DI 2 per N pangkat 3 dikurang N, di mana RS itu adalah koefisien korelasi range Spearman dan N itu adalah jumlah sampelnya, DI itu adalah selisih rank ke I. Dapat diambil keputusan seperti ini. Parameternya P hitung dan P tabel. P tabel dapat dilihat pada tabel J, tabel uji range Spearman, yang memuat P tabel pada berbagai N dan tingkat kemaknaan A. P hitung besar sama dengan P tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. P hitung kecil dari P tabel berarti H0 diterima, HA ditolak. Kekuatan korelasi P hitung 0,0 sampai 0,19 itu dikatakan sangat lemah. 0,2 sampai 0,39 itu dikatakan lemah. 0,4 sampai 0,59 itu dikatakan sedang. 0,6 sampai 0,79 itu dikatakan kuat, dan 0,8 sampai 1 dikatakan sangat kuat. Arah korelasi P hitung itu ada yang positif dan ada yang negatif. Dikatakan positif jika searah semakin besar nilai XI, semakin besar pula nilai YI. Dikatakan negatif itu jika berlawanan arah, semakin besar nilai XI, semakin kecil nilai YI, dan sebaliknya. Ini adalah tabel nilai-nilai RHO. Baiklah, berikut kita akan mencoba menyelesaikan korelasi dengan contoh soal sebagai berikut. Contoh soalnya, suatu penelitian bermaksud untuk mengetahui nilai apakah terdapat hubungan antara nilai matematika dengan nilai fisika di SMP 1 Junjung. Nilai matematikanya disebut dengan variabel X dan nilai fisikanya disebut dengan variabel Y. Nah, kita cari hasil observasi tabel. Hasil observasinya ada pada tabel. Nah, ini hasil dari observasinya ya. Nah, hipotesis yang diajukan itu adalah H0 jika tidak terdapat hubungan antara nilai matematika dengan nilai fisika SMP 1 Junjung. H1 terdapat hubungan antara nilai matematika dan nilai fisika SMP 1 Junjung. Itu adalah hipotesisnya H0 dan H1.
Baik, lalu kita kerjakan ini soalnya tadi, respondennya dari A sampai L, kita bikin respondennya A sampai L. Ini nilai matematikanya X, ini nilai fisikanya Y. Nah, itu dibikin sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan tadi. Kita diberikan ranking X, Y, dibikin kali satunya, dan satunya. Nah, langkah berikutnya, dari tabel tadi diperoleh D1, 1,2, lalu dihitung koefisi korelasi eksperimennya. Nah, RS masukkan ke dalam rumus tadi, RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D1 N pangkat 3 kurang N. Maka didapatkan RS sama dengan 0,049. Menggunakan rumus. Lalu jika digunakan dengan SPSS biar lebih cepat, dimasukkan kalkulasinya, variation koefisiennya itu 0,049 juga. Ya, jadi ini bacanya 0,049. Berikut langkah uji signifikasinya. Kriteria pengujiannya, jika RS kecil dari R tabel, maka H0 diterima. Jika RS besar sama dengan R tabel, maka H0 ditolak. Mencari nilai tabel koefisien korelasi RS. Hasil hitung tadi adalah RS nilainya 0,049, nilai N ada 12 itu nilai respondennya, maka nilai tabel RS pada DB sama dengan 12 adalah 0,506 atau 5%, dan 0,712 atau 1%. Membandingkan besarnya nilai hitung RS dengan nilai tabel. Karena nilai RS kecil dari R tabel atau 0,049 kecil dari 0,506, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya, jika H0 diterima, maka tidak terdapat hubungan antara nilai matematika X dengan nilai fisika Y siswa SMP 1 Junjung. Ya. Jadi begitulah cara mengerjakannya teman-teman. Mohon maaf atas salah dan janggalnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.